Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, informasi apa yang akan kita sampaikan? Tentu saja masih terkait dengan kelakuan dari Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti. Yang kita sampaikan adalah ceramah terbaru ya, ceramah paling terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Menarik ini karena di dalam ceramahnya itu menyinggung Pak Mudor. Kalau sebelumnya saya menyampaikan respon Kiai Haji Imaduddin Usman dalam bentuk membacakan karya tulis beliau di laman website rminobanten.org.id, sekarang kita sampaikan ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih Cak Kakung, terima kasih ya. Mudor sebentar lagi mau diar ya. Garuda Sakti, Mudor belut listrik, tegangan tinggi. Terima kasih yang sudah hadir dan komentar. Kami tunggu yang lainnya juga ikut berkomentar. Jangan lupa untuk menekan like kepada video ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel kita, terima kasih sudah mengunjungi channel kita. Dan jangan lupa untuk menekan subscribe, yang belum ya, juga like, juga tanda lonceng. Demi keberlangsungan, kebertahanan channel kita ini. Demi eksistensi channel kita ya. Sebelumnya selalu kita ingatkan ya untuk kita semuanya, pertama berdoa semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah, diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini nih yang penting kita ingatkan, untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi yang hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmu, ya kajian ilmiah bukan fitnah. Secara komprehensif berdasarkan kajian ilmu nasab secara filologi dan juga tes DNA. Berdasarkan ilmu DNA, mustahil Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong dibantu untuk membagikan video ini seluas-luasnya kepada teman saudara handai tolan Anda supaya semakin banyak orang paham bahwa Pak Alawi yang selama ini teriak-teriak di berbagai ceramahnya mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ternyata itu kebohongan publik, tidak terbukti klaim sepihak mereka, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi, dan berdasarkan tes DNA mustahil Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Oleh karena itu, dengan adanya fakta-fakta data ilmiah yang sudah ditemukan, haram hukumnya mempercayai Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya. Haram hukumnya. Sudah jelas ya. Karena akan dilaknat Allah siapapun yang mencangkokkan nasabnya kepada selain ayahnya. Ini tolong dibagikan supaya semakin luas orang paham, orang tahu bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan Rasulullah ya. Karena dengan semakin banyak sadar orang, semakin banyak orang mengerti dan tidak percaya kebohongan dari Pak Alawi, itu akan mempersempit ruang gerak Pak Alawi. Mudah-mudahan dia masih punya rasa malu, sehingga kalau sudah banyak orang tahu mereka bukan keturunan Rasulullah, malu dengan sendirinya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul loh, betul ya. Ya, saudaraku, terima kasih yang sudah hadir. Silakan komentar bebas ya. Mudah-mudahan komentar Anda menjadi lantaran para keturunan imigran Yaman ini sadar. Mudah-mudahan karena membaca komentar Anda sebagai lantaran mereka dapat hidayah, dan para muhibin budak spiritual juga mudah-mudahan sadar tidak ada yang mau diadu domba oleh keturunan imigran Yaman ini. Terima kasih Muhammad Sahroni yang sudah hadir. Mudor dan gerombolnya rai gedek, rai beton ya, rai gedek, rai beton, nggak punya malu, punya kemaluan ya.
Iya, 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 benar. Garuda Sakti. Wajah Mudor mirip wajah Rohingya Bangladesh. Ya, mungkin ada hubungan itu. Ada hubungan genetika kali ya. Agus Kolik, Mudor, Dajjal, ngata-ngatain Dajjal. Dajjal dalam dirinya sendiri dia tidak menyadari ya. Ngata-ngatain orang Dajjal, Dajjal di dalam dirinya sendiri tidak disadari. Terima kasih Bang Edi Jul Haryono sudah hadir lagi. Nasab Balawi sudah jelas rungkat. Yang lebih penting lagi usut tuntas si pemalsu makam dan sejarah. Ini yang lebih berbahaya. Setuju? Mudah-mudahan pemerintah yang berkuasa menyadari akan bahayanya pemalsuan makam dan sejarah. Dari Bang Telik, terima kasih. Ini Yaman kok sok lantang-lantang, tapi yang kelahi kok pribumi. Inilah pengadu domba sejati. Titipan Mufti Bakpia. Ada Mufti Bakpia. Ya, ya, oke. Langsung saya akan sampaikan video terbaru. Cuplikan ceramah terbaru dari Kiai Ahmaduddin yang langsung senggol Pak Mudor ya. Kita simak berikut ini ya, saudaraku. Mari kita simak ini. Ini semua karangan-karangan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan ini kitab abad keempat. Ada yang ketiga, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya. Meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa. Digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab Balawi, saya tidak terima kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Si Kima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau ana sing marah-marah wong Tanggul katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih, di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru Nah, sudah sering kita simak memang penjelasan Kiai Ahmaduddin menjelaskan tentang kitab tersebut adalah kitab palsu. Tapi nih, gara-gara ceramahnya Mudor, sekarang sekali banyak komentator, para pendukung Pak Alawi nih, wah bangga, wih ini benar nih, gitu ya. Bangga dia, karena mereka memang sudah terdoktrin. Lah, ternyata isinya juga palsu. Maka sebaiknya memang kita sudah tidak usah berdebat tentang apa ya, apakah dia itu palsu atau tidak lah. Apa ya, diminta tes DNA, selesai sudah. Lalu kita kan bisa tahu ya secara pasti gitu, apakah dia keturunan Yahudi atau keturunan Rasulullah gitu. Jadi enak. Pokok siapapun yang ngaku keturunan Rasulullah, tes DNA. Kalau yang tidak berani tes DNA mengharamkan itu berarti dia nyata-nyata terbukti palsu. Ya gitu aja kok repot ya. Jadi betul ini Kiai Ahmaduddin ini, terima kasih Kiai Ahmaduddin mengingatkan sekali kepada kita, akhirnya orang-orang awam gini jadi tahu kalau mereka itu palsu. Suka sekali membuat dalil-dalil palsu, dasarnya palsu. Palsu. Baru dicetak tahun kemarin,
tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, abnaul imam fi Misra wa Syam al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa oraku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudune abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Tapi masuk akal saudara kalau nasab palsu itu dijadikan sebagai alasannya juga kitab palsu. Nasab palsu dasarnya juga kitab palsu. Nah, ya kan? Hanya orang dungu ini yang masih percaya omongannya Mudor, kalau masih percaya bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah itu hanyalah orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya dengan benar. Karena sudah kedoktrin pokoknya begitu, sudah repot sudah. Nah makanya kita memang harus bersabar. Kalau ada orang seperti Pak Mudor, ya nggak usah dilayani, itu nggak usah dilihat, nggak usah ditonton, itu bikin sampah di otak kita itu, ya. Jadi mudah-mudahan para saudaraku sadar, orang-orang seperti Pak Mudor ini jangan didengarkan, ini ceramahnya nih, banyak sekali kebohongannya nih, ya. Nah, jadi kesabaran lebih aman, nanti kita nggak ikut mereka, ya. Kita lanjut nih. Wah, jadi enak wetengku ini. Lah iku kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro. Ya inilah yang harus dipahami ya. Jadi seorang ilmuwan itu nggak boleh bohong. Kalau memang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, ya harus disampaikan apa adanya, nggak boleh dirubah. Faktanya adalah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Lalu apakah harus kita bilang bahwa Ba'alawi sungguh-sungguh keturunan Rasulullah? Impossible dong. Kejujuran ilmiah harus dipegang, ya. Jadi saudaraku, para Ba'alawi ini tidak jujur karena mereka tidak mau memegang kejujuran. Yang mereka gunakan adalah doktrin, ngaku-ngaku hanya ingin dapat kemuliaan. Dikatakan
tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Ponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Ponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung, sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Ini sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Tahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafa. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ning Yaman. Kurang ajar Balawi, sukanya memalsukan. Ben diakui orang supaya diakui bahwa Ahmad bin Isa itu ke Yaman, buat cerita, buat sejarah palsu ya. Sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sih nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis, pernah ada di media online. Coba nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merepet
teroris, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane samsuri, lakan yang Google, wong dekeng tasawuf tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Mufaddal jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatnya. Ngakunya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Jadi memang Pak Alawi itu paling pinter glorifikasi, mengagung-agungkan leluhurnya, mengagung-agungkan dari asalnya, menghinakan bangsa Nusantara, padahal dia cari makan di sini. Itu namanya orang tidak tahu diri, ya. Wah, parah ini ya. Tak tahu diri. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habib iki kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagab turunan Nabi, tapi siki anatesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket dudu putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 dekema, tes DNA ini hasilnya G, haplogrupping. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim, J1. Ya, jadi jelas ya saudaraku, itu cuplikan video dari ceramah Kiai Ahmaduddin yang merespon Pak Mudor, tapi yang jelas kita jadi paham, yakin, hakul yakin, anul yakin bahwa Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah ya. Jadi kalau dia tidak percaya, suruh tes DNA. Hasil tes DNA-nya apa? Tapi kita yakin itu, yakin saya 100% bahwa Balawi ini bukan keturunan Rasulullah, dia hanya ngaku-ngaku. Ya, terima kasih Lehar hadirnya, terima kasih. Kaum Balawi gak tahu diri, pengen jadi tuan dengan memperbudak orang-orang pribumi. Nah ini, tolong ya saudaraku, kalian ini jangan menjadi budak di negeri sendiri ya. Janganlah kalian mau diadu domba jadi jongos, budak spiritual, bela-bela mereka. Kalian itu diperdaya, dieksploitasi sumber daya yang Anda punya. Harta, benda, tenaga, apem, astagfirullah. Ya jadi tolong sadar. Jangan kalian memframing kita dikiranya membenci. Sekali lagi ya, sering kali itu, padahal saya tiap hari ngonten kayak gini ini udah sering bilang. Saya ini tidak membenci Habib, saya ini muhibinnya Habib, saya itu cinta kepada Habib. Makanya karena cintanya kemudian saya buat konten tentang Habib, supaya Habib ini berjalan di jalan yang benar, tidak ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti, ya, supaya tidak membodohi umat dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, katanya bisa menjamin surga, yang menjamin orang bisa selamat dari api neraka, ya, penuh keberkahan, bisa mendamaikan. Hanya orang bodoh yang percaya dengan doktrin yang disampaikan oleh mereka.
Ya kan? Betul. Oke, saudaraku ya, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Tidak lama-lama, saudara. Ini sudah lupet ini. Ada nggak yang komentar ini? Saya baca yang terbaru. Oh iya, terima kasih Bang Eksawairi ya, terima kasih dari Bang Volok, terima kasih. Ya, plat G saja sok-sokan, plat G, askenasi ya. Garuda Sakti, kuburan keramat palsu, klaim wilayah secara halus, kota amal dan donasi, hidup mewah tanpa kerja. Itulah Balawi. Lekhar yang cari sumbangan keliling, bawa mobil sambil solawatan, kemungkinan didikan Habib-Habib palsu. Memalukan. Ya, masuk ya. Dari Minul Zam, numpang nyimak bos, terima kasih Bang Mulzam, kalau belum menekan subscribe tolong dibantu. Semuanya ya, mohon kalau yang belum menekan subscribe, tekan subscribe ya, kita bantu untuk kepertahanan channel kita ya, bagikan video ini seluas-luasnya kepada semua saudara Anda. Dari Valen, terima kasih. Habib sama Allah dan Rasulnya dibohongi, apalagi cuman membohongi umat ya. Ya, jadi benar juga ya. Ya Allah dibohongin, walaupun Allah serba tahu kan. Nabi Muhammad dibohongin ya kan. Apalagi Mukibin ya. Lucu nih. Dari Bang Mulyadi, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya sekali-kali belajar nyanyi. Kisah Ba'alawi atau tragedi dari Yamani. Rungkat dikun Ba'alawi, rungkatkan Ba'alawi ya intinya ya. Dari Lekhar, bangun masjid minta sumbangan di jalan-jalan mirip Habib junjungannya, minta-minta sumbangan pendukungnya ya. Nah itu ada tuh Ustadz sedekah itu yang viral dulu pernah kita bahas itu ya. Sekarang lagi meladeni tuntutan dari mantan investornya. Dari anak cucu merdeka, masa paling soheh tapi framing dan doktrin doang. Yang digaungkan sekarang umat cerdas, butuh fakta, bukti secara ilmiah, bukan modal imani saja kayak agama sebelah. Itu loh ya, saya sering mendengar cerita-cerita khurafat itulah yang membuat orang itu terdoktrin. Jadi cara mereka kan membohongi. Kalau tidak percaya diancam neraka. Kalau yang percaya dijamin surga. Para muhibin dijamin surga. Semuanya dapat berkah, syafaat Rasulullah gitu ya. Doktrin-doktrin mereka itu ya. Dari Saiful Rahman, Pasuruan kota menyimak, terus gempur si Iye ya. Pasuruan kota sudah tahu sejak dulu si Ngedabrus Habib. Oh begitu, ini tetangganya ya, tetangganya apaan? Taufik tah? Muhammad Nur, ya Allah satukan rukunkan umat Rasulullah, amin 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 ya. Terima kasih doanya ya. Imam Hambali, yang saya takutkan kebalik justru Ba'alawi yang akan kena shock terapi tegangan tinggi. Nanti minoritas beb jangan berlaku, ente minoritas beb jangan berlaku. Tapi mereka itu kan sudah mendoktrin kelompok ini umat muslim. Terutama dari warga Nahdiyin kultural itu ya. Jadi mereka pede juga. Kan pengikutnya banyak, kan mereka itu sembunyi di balik pengikutnya tuh, ya. Kemudian dari siapa nih, anak cucu merdeka, lemas dah gak tuh, jangan adu domba anak bangsa Pak Mudor, jangan adu domba anak bangsa Pak Mudor, ini masalah kalian Ba'alawi, jadi jawab saja dengan keilmuan, apa perlu tes DNA? Yakin kan umat, jangan klaim paling soheh. Ya Ba'alawi jangan mengaku keturunan Rasulullah, mengklaim paling soheh. Sekarang sudah kita nggak usah ribut-ribut. Kamu cukup tunjukkan tes DNA. Kalau terbukti tesmu hasilnya keturunan Rasulullah, saya taslim.
saya percaya kalau tes DNA. Tapi kalau cuma gedabrusmu, nunjukkan kitab-kitab hasil karya mereka walaupun hanya aduh, pokoknya mereka itu paling-paling bisanya cuma hanya gedrabrus, brus. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Salam persaudaraan, salam cinta damai, salam kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam Pancasila Jaya, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!